Bring the heavens to your home. Kembali lagi dengan saya, Bang Said. Dan kali ini judul sharing kita adalah No Stress atau Jangan Stres. Berbicara stres artinya berbicara sesuatu yang membuat beban pikiran menjadi begitu berat, begitu keras, ya kan? Sehingga membuat kita, khususnya para pria, menjadi bingung harus melakukan apa. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah hal yang biasa terjadi pada semua manusia, baik pria maupun wanita. Wah, Bang Said sekarang makin jago nih. Bukan jago, saya juga baca. Jadi, terkesan bahwa saya aware dengan materi yang saya bawakan. Sebenarnya hal ini di dalam pekerjaan saya hari-hari sebagai seorang MC sudah saya lakukan. Jadi, sebelum saya perform, saya pasti akan buka-buka literatur atau bacaan-bacaan untuk menambah knowledge aja sih. Kira-kira semacam itu. Nah, hal ini saya katakan di sini semata-mata untuk boleh berbagi. Jika memang ada kesalahan, monggo tulis di kolom komen. Kita akan diskusi, kita akan sharing damai, begitu. Jujur tidak jujur, Anda dan saya sebagai seorang suami di dalam menjalani mahligai rumah tangga dengan keluarga kita masing-masing, pasti ada yang namanya stres, depresi, atau apa itu bahasa-bahasa yang serem-serem itu. Ada lagi beberapa orang yang berbicara bagaimana cara mengelolanya gitu. Bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya hanya seorang suami biasa, bukan seorang psikolog, bukan seorang pakar pernikahan, yang dimana selalu saya katakan saya mempunyai kerinduan bahwa Anda dan keluarga Anda dan istri Anda dan anak-anak Anda itu boleh selalu bahagia sampai masa tua nantinya. Begitu, itu hanya harapan dari seorang Bang Said saja. Dan saya berharap kerinduan saya itu pun boleh terrealisasi ketika bisa melihat Anda bahagia. Semoga kebahagiaan itu pun boleh juga ada atas saya. Seperti itu sih, yang simple-simpelnya. So, saya mau menekankan di sini, sesuai dengan judul No Stress atau Jangan Stres, lebih kepada kita mengantisipasinya, lebih kepada, saya sudah katakan di depan tadi, lebih ke bagaimana mengatasinya. Supaya apa? Supaya jangan ada penyakit di antara kita. Khususnya Anda dan saya sebagai seorang suami, Anda dan saya sebagai seorang kepala keluarga di keluarga kita masing-masing. Ini hal sepele yang perlu Anda ketahui. Karena ketika berbicara stres, depresi, atau teman-temannya itu yang jelek-jelek itu, ya, pasti akan ada yang namanya perubahan. Mungkin lesu, lemah, letih, tidak bergairah, pandangan menjadi nanar, mau bekerja juga malas, pikiran tidak fokus, banyak. Terlepas dari vitamin yang harus selalu dikonsumsi, terlepas dari olahraga yang harus jika ada waktu dilakukan, ternyata stres itu lebih menyerang ke pikiran, ke mindset ya menurut saya. Ini versi saya sekali lagi ya. Jika ada kesalahan atau ada miss atau ada sesuatu yang kurang tepat, monggo please dengan hormat kita sharing sama-sama. Tulis komentar Anda di kolom komen dengan sebuah kalimat-kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Begitu ya. Dan saya percaya Anda pun pasti senang untuk boleh kita saling berbagi. Jadi, ketika berbicara penyakit, banyak pakar-pakar, banyak ahli-ahli yang selalu bilang bahwa salah satu sumber penyakit adalah dari pikiran. Bahwa sumber penyakit adalah dari cara pandang kita tentang sesuatu. Atau kalau sudah mencapai ke sebuah titik yang paling tingginya, yaitu yang namanya stres. Jadi, stres itu menurut saya hal yang biasa. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Negatif pastinya. Artinya akan ada kemacetan-kemacetan di dalam setiap daily rutin kita, akan ada yang tertunda, akan ada yang hilang, hal-hal yang seperti itu. Dan yang terpenting dari itu semua adalah ketika kita berbicara dari kepala sampai kaki, from head to toe, itu akan ada
kerusakan sistem dari jaringan-jaringan mungkin. Akan ada lagi yang namanya penyakit-penyakit. Entah kepala sakit, entah menjadi mual, entah sakit perut, entah tulang kok rasanya pada ngilu, entah apa, entah apa. Itu semata-mata bukan hanya sekedar flu atau batuk pilek aja, tapi lebih ke penyakit pikiran kalau saya mau katakan. Lebih ke mindset. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Biasanya yang terjadi di antara kita, Anda dan saya sebagai seorang suami adalah kebutuhan keuangan finansial. Bagaimana mengatur keuangan? Ini hal yang selalu terjadi. Ketika mungkin saya mau katakan sebuah contoh, ketika pemasukan dari seorang kepala keluarga hanya sekian juta per bulan, ternyata pengeluarannya lebih tinggi. Nah, hal ini yang dapat membuat sang suami berpikir keras bagaimana nutupin pengeluaran yang tinggi ini, yang melebihi penghasilannya. Nah, hal yang seperti ini. Let's say kita katakan sang suami ini hanya bergantung pada satu sumber. Di zaman sekarang ini, banyak hal yang bisa Anda dan saya lakukan sebenarnya jika Anda dan saya sebagai suami mau memikirkannya dan mau mulai melangkah untuk menjalaninya. Begitu mudah kok di zaman ini. Bisa dagang online, mungkin bisa ojol pakai motor, atau mungkin bisa narik taksi dengan kendaraan pribadi jika Anda mempunyai mobil. Monggo silakan lakukan apapun. Atau jika Anda bekerja di kantoran, atur waktu dengan baik, mungkin mau menyisihkan waktu 2 jam, 3 jam sembari perjalanan pulang ke rumah, dari kantor ke rumah, mau mungkin ngojol, mau mungkin taksi online, monggo silakan manfaatkan itu. Karena jika dibiarkan beban-beban pikiran yang sepele-sepele ini, saya katakan sepele bukan artinya menyepelekan, tetapi ini hal kecil sebenarnya yang sudah menjadi pemikiran kita, Anda dan saya sebagai suami, untuk memikirkannya sebelum masuk di dalam mahligai pernikahan. Saya pernah mengalami banyak sakit penyakit yang saya dapatkan, entah sakit kepala kok nggak hilang-hilang, migrain, muter-muter, badan jadi lemes, tidak ada gairah mau melakukan pekerjaan, maunya tidur. Ternyata itu adalah stres. Dan itu amat sangat tidak menguntungkan, amat sangat tidak produktif. Jadi, usahakan Anda dan saya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, bisa mengatasi stres. Jangan sampai hanya karena stres yang sebenarnya ada jalan keluarnya, tetapi kita tidak mau melakukannya dan kita tidak mau memikirkannya, kita membiarkannya, itu akan menjadi penyakit di dalam tubuh jasmani saya dan Anda. Jika penyakit itu ada atas saya dan Anda sebagai suami, sebagai kepala keluarga, maka semuanya akan menjadi kacau. Iya dong, karena Anda dan saya adalah kepala keluarga, karena Anda dan saya adalah penopang keluarga. Jadi semua akan menjadi susah, istri susah, anak-anak pun juga akan menjadi susah. Jadi artinya, suka tidak suka, Anda dan saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, harus diusahakan selalu sehat, selalu fight, selalu berpikiran positif, selalu optimis menjalani kehidupan ini. Memegang peran yang agung sebagai suami, sebagai kepala keluarga di keluarga kita masing-masing. Sekian dulu bahasan saya. Jadi intinya adalah no stress, karena dengan stres Anda dan saya akan banyak penyakit. Bukan artinya kalimat negatif, bukan artinya sharing negatif yang saya sharingkan di Bring the Heavens to Your Home kali ini. Tetapi ini adalah fakta. Ketika Anda menjadi bahagia, ketika Anda dan saya menjadi bahagia, maka segala sakit penyakit itu akan hilang, akan tidak ada. Di ajaran saya ada sebuah kalimat yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu benar. Jika Anda gembira, jika saya gembira sebagai suami, jika Anda gembira, jika saya gembira sebagai
pemegang lakon suami, maka kesehatan akan selalu menyertai Anda dan saya. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyaksikan channel ini, tayangan Bring the Heavens to Your Home. Semoga tayangan ini boleh bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, anggap saja Anda sedang menonton seri dari YouTube yang lucu-lucu. Sampai ketemu lagi di tayangan seru, di judul-judul yang seru, di judul-judul yang baru, di judul-judul yang yoman dari total rangkaian Bring the Heavens to Your Home. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selalu sehat, jangan stres, supaya kita boleh menjadi sehat tubuh jasmani kita. Tuhan berkati Anda, Tuhan berkati keluarga Anda. Cayo!